Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggunita Sari dengan NIM 2401111047. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video refleksi UAS mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Materi yang saya bahas adalah supervisi dan proses penjaminan mutu pendidikan. Materi ini saya pilih karena menurut saya sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, di mana kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh bagaimana proses pembelajaran diawasi, dibina, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep supervisi dan penjaminan mutu, kemudian dilanjutkan dengan refleksi pribadi, contoh kasus, serta solusi yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang bermutu merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Mutu pendidikan sangat menentukan kualitas lulusan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Namun, mutu pendidikan tidak muncul secara otomatis. Mutu harus direncanakan, dikelola, diawasi, dan dievaluasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan sistem yang mampu menjaga dan meningkatkan kualitasnya, salah satunya melalui supervisi pendidikan dan proses penjaminan mutu pendidikan. Jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan, kualitas pendidikan antar sekolah masih sangat beragam. Hal ini salah satunya disebabkan oleh profesionalisme guru yang belum merata serta sistem pembinaan yang belum optimal. Supervisi pendidikan seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas, misalnya untuk memenuhi kewajiban administrasi. Sementara itu, penjaminan mutu pendidikan belum sepenuhnya menjadi budaya di sekolah, melainkan masih dipahami sebagai tugas tambahan. Kondisi inilah yang melatar belakangi pentingnya pembahasan supervisi dan penjaminan mutu pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas kepada guru. Supervisi bukan sekadar mengawasi, tetapi lebih kepada membina dan mendampingi guru agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga guru mendapatkan arahan dan masukan yang jelas dalam mengembangkan kemampuan mengajarnya. Dengan supervisi yang baik, guru tidak merasa diawasi, tetapi merasa dibantu dan didukung. Dalam pelaksanaannya, supervisi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Supervisi harus objektif, artinya berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Selain itu, supervisi juga harus demokratis dan humanis, sehingga guru dilibatkan secara aktif dan tidak merasa tertekan. Prinsip kooperatif dan berkesinambungan juga penting agar supervisi benar-benar menjadi proses pembinaan yang berkelanjutan. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pembelajaran. Melalui supervisi, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam proses mengajarnya. Supervisi juga berfungsi sebagai pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Artinya, supervisi tidak hanya menilai, tetapi juga membina dan mengembangkan kemampuan guru secara berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penjaminan mutu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pendidikan yang berlangsung. Dengan adanya penjaminan mutu, sekolah diharapkan mampu menjaga kualitas dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah menjamin kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu, penjaminan mutu juga mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan. Jika penjaminan mutu berjalan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan meningkat dan sekolah dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Proses penjaminan mutu pendidikan diawali dengan penetapan standar mutu yang jelas, baik terkait kurikulum, metode pembelajaran, maupun hasil yang diharapkan. Setelah
Standar ditetapkan, pelaksanaan kegiatan pendidikan harus sesuai dengan standar tersebut. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana standar tersebut telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengendalian mutu agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Dengan proses ini berjalan terus-menerus, peningkatan mutu pendidikan akan tercapai secara berkelanjutan. Supervisi pendidikan dan penjaminan mutu memiliki hubungan yang erat. Supervisi berfungsi sebagai alat untuk membina guru secara profesional sehingga standar yang telah ditetapkan dalam penjaminan mutu dapat benar-benar diterapkan. Tanpa supervisi yang efektif, penjaminan mutu cenderung hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata di kelas. Oleh karena itu, kedua konsep ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan refleksi saya, supervisi pendidikan di lapangan masih cenderung bersifat administratif. Supervisi sering hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan tidak diikuti pendampingan yang berkelanjutan. Akibatnya, guru jarang menerima umpan balik yang konstruktif sehingga perbaikan pembelajaran tidak terjadi secara signifikan. Menurut saya, jika supervisi dilaksanakan dengan pendekatan pembinaan, guru akan merasa didampingi, lebih termotivasi, dan kualitas pembelajaran di kelas dapat meningkat. Di sisi penjaminan mutu, sebenarnya sistemnya sudah tersedia dan jelas, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakkonsistenan. Evaluasi yang dilakukan belum berkelanjutan, sehingga perbaikan mutu sering berhenti pada tahap administrasi. Saya berpendapat agar penjaminan mutu benar-benar efektif, budaya mutu harus ditanamkan di semua level sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga staf pendukung. Sebagai contoh, di beberapa sekolah supervisi dilakukan hanya 1 kali per semester. Tidak ada diskusi atau tindak lanjut setelah supervisi selesai. Akibatnya, guru tidak mendapatkan masukan konkret mengenai cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Perbaikan yang seharusnya terjadi pun tidak berjalan dan mutu pembelajaran cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan pentingnya supervisi yang terencana, berkelanjutan, dan fokus pada pembinaan guru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, supervisi perlu dilakukan secara kolaboratif, melibatkan semua pihak terkait. Fokus supervisi harus pada pembinaan guru, bukan sekadar penilaian administratif. Umpan balik yang diberikan harus jelas dan konstruktif agar guru tahu langkah apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi supervisi juga harus dilakukan secara rutin untuk memastikan peningkatan mutu berlangsung berkelanjutan. Sebagai penutup, supervisi pendidikan dan penjaminan mutu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Supervisi yang efektif mendukung tercapainya standar mutu, sementara penjaminan mutu memastikan sistem pengelolaan pendidikan berjalan baik. Dengan komitmen bersama, pendidikan berkualitas dapat tercapai sehingga mutu pendidikan di sekolah terus meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.